Saya tadi sedikit dengar kesaksian dari Novianti ya, kalau salah namanya ya. Luar biasa, dan ini uh, pas banget ya dengan sharing saya malam ini yang saya beri judul doa yang benar pasti dijawab sama Tuhan. Amin ya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar prinsip doa Kristen. Ya. Yang saya ambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ya, mengenai doa Bapa kami. Ya. Dan saya pikir ini adalah hal yang sangat penting ya buat kita semua mengerti, dalam apalagi kita sering kan mesbah pagi berdoa ya. Dan kita perlu mengerti apa yang Tuhan ajarkan tentang prinsip doa anak-anak Tuhan ya. Oke, kita baca ya di dalam Lukas 11 ayat yang pertama sampai yang kedua dulu ya. Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi rupanya Yohanes Pembaptis juga mengajarkan murid-muridnya cara berdoa yang benar. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ini dua ayat ini yang kita mau coba gali ya. Kita mau coba mengerti dan kita mau renungkan dan praktekkan dalam kehidupan doa kita. Mari kita mau berdoa dulu sebelumnya. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi sebagai Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau Tuhan dan sedang saat-saat ini Tuhan, dan sampai saatnya nanti kami bertemu dengan Engkau. Engkau mau kami semakin mengerti kehendak-Mu, semakin mengerti rencana-Mu, semakin mengerti Tuhan semua apa yang Engkau firmankan itu adalah baik buat kami Tuhan. Itu berguna Tuhan di dalam kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh semakin seperti Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar Tuhan doa yang Kau ajarkan ini. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya bagi di sini ada 7 poin, ya, 7 prinsip dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Nah, tapi malam ini kita akan belajar 3 poin. Ya. Nanti ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan 4 poin yang berikutnya. Oke, ya. Yang pertama mungkin next slide. Jadi jawab Yesus kepada mereka ya, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sebenarnya lebih tepat kalau dari gramatikanya. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata begini. Setiap kali jika kamu berdoa, demikian doanya. Ya, jadi ini adalah gaya berdoanya orang Kristen. Ya. Jadi ini adalah prinsip dalam setiap doa kita mestinya. Jadi bukan berarti bahwa setiap kali kita berdoa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di sorga, dipermulakanlah kiranya namamu, terus ya. Seperti ada gereja ya yang mengajarkan atau ada suatu kebiasaan pengakuan dosa gitu ya. Jadi kalau ada jemaat yang mengaku dosa terus kemudian mengaku dosa gitu kepada pemimpin umat gitu. Terus kemudian nanti akan dibilang begini, oke, ya dosamu diampuni, tetapi kamu doa ya, doa Bapa kami 10 kali. Ya. Nah, lalu dia doa Bapa kami 10 kali. Ya. Dan ini juga bukan berarti setiap minggu kita harus doa Bapa kami kayak dulu waktu saya sekolah. Tiap kali pagi mulai kelas, karena saya sekolah Kristen gitu ya, Protestan. Jadi tiap pagi memulai kelas
dengan doa Bapa kami. Pulang juga, mau pulang, doa Bapa kami. Tiap hari, Senin sampai Sabtu, ya. Minggu di gereja, doa Bapa kami lagi, ya. Maksudnya bukan tiap kali kita berdoa doa Bapa kami, tapi ini adalah prinsip dalam setiap doa kita kepada Tuhan yang Yesus ajarkan. Oke. Nah, jadi karena sekarang kita lihat poin yang pertama, ya, slide berikutnya. Katakanlah Bapa, ya. Tetapi kalau di dalam King James atau Alkitab yang bahasa Inggris lainnya, ya, itu lebih lengkap ayat ini. Jadi dikatakan begini, ya. Apabila kamu berdoa, and he said, ya, saya pakai King James version, ya. Dia bilang begini, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nah, jadi doa yang benar Tuhan Yesus ajarkan, kita memanggil Tuhan kita itu Bapa kami yang di sorga. Nah, Bapa ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam sejarah orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, para rasul kan orang Yahudi itu. Ya, mereka akan cukup kaget, ya, karena mereka sangat menguduskan nama Allah, mereka sangat hormat dan takut sama Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus di sini memanggil, mengajarkan murid-muridnya untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, ini bukan sesuatu yang asing, ya, buat mereka. Mereka mengaku mereka anak-anak Allah, orang-orang Yahudi itu, ya, keturunan Abraham, mereka anak-anak Allah, ya. Tetapi mereka enggak biasa memanggil Allah itu Bapa. Ya, mereka memanggil Allah itu bahkan nggak berani menyebut Yahweh atau Jehovah, nggak berani, karena itu adalah nama Allah. Jadi mereka akan memanggil, begitu ketemu kata Yehova, mereka akan panggil Adonai, ya, atau Hashem, ya, Elohim, ya. Jadi dia akan panggil yang kudus, yang mulia, Tuhan kami, my master, itulah arti kata Adonai atau Hashem, ya. Nah, jadi mereka sangat menghormati nama Tuhan karena di dalam hukum yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Jadi mereka sangat menghormati. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus menambahkan, ya, memang gambaran Bapa ini ada dua arti. Jadi bukan hanya bahwa Tuhan itu adalah Bapa dalam arti kata penuh belas kasihan kepada pendosa, dan ini bukan konsep yang baru, ya, seperti misalnya Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan tentang anak yang hilang, bagaimana sikap bapaknya itu adalah lambang dari Allah punya kasih kepada manusia, ya, seperti begitu gitu loh. Mengasihi orang yang berdosa, wah, itu benar-benar touching buat orang-orang Yahudi, ya. Itu suatu hal yang baru sekali, ya, ada bapak yang kayak begitu. Ya, biasanya kalau di Yahudi ada anak yang seperti itu, anaknya sudah dianggap atau dicoret dari kartu keluarga, ya. Anak itu sudah tidak diakui lagi sebagai anak, ya. Jadi udah digebukin kali, ya, sampai babak belur, itu kurang ajar itu anak, ya. Tetapi mereka kaget, terperangah ada bapak yang bahkan setelah kasih warisan, anaknya foya-foya menghabiskan warisan dan kemudian kembali, dan bapaknya masih terima dan menerima anaknya, ya, seperti sedia kala. Ini luar biasa ini Bapa. Nah, Tuhan menggambarkan, Yesus menggambarkan Allah kita itu seperti Bapa yang itu, ya, membuat kita juga merasa jadi apapun yang terjadi kita tahu kita punya satu tempat yang pasti kita tidak akan ditolak, yaitu Tuhan, Allah kita. Apapun yang terjadi, kalau kita kenal Tuhan itu sebagai Bapa kita, apapun yang terjadi, waktu kita putus asa, waktu kita nggak ada harapan jalan keluar, waktu kita buat dosa, apapun juga, kita tahu semua orang menolak kita, nggak ada yang mandang kita, tapi kita masih ada satu tempat untuk kita lari dan datang, dan kita tidak akan pernah ditolak, yaitu Allah Bapa kita yang di sorga. Pasti akan menolak, ya, pasti akan menerima. Itu gambaran Bapa. Dan ini adalah gambaran yang
sebenarnya di dalam perjanjian lama juga sama. Jadi jangan kita pikir Allahnya perjanjian lama sama Allah perjanjian baru. Enggak. Masih ingat kan kisah tentang Niniwe? Ya, itu tentang kasih Bapa tuh. Niniwe itu orang yang berdosa. Dan itu musuhnya Israel. Makanya waktu Yunus disuruh ke sana, Tuhan mau menghukum, kasih tahu tuh Niniwe, supaya mereka tahu bahwa aku akan menghancurkan kota Niniwe. Dalam hati Yunus, syukurin. Jadi kita nggak usah capek-capek berperang sama Niniwe. Itu musuhnya Israel, ya kan? Makanya dia lari ke arah yang berlawanan biar Tuhan menghukum dan membinasakan Niniwe. Tetapi Tuhan enggak. Ya, kita tahu ceritanya kan sampai akhirnya Yunus kembali lagi ke Niniwe dan memberitakan ya tentang murka Tuhan atas Niniwe yang sudah berdosa. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertobat. Semua manusia, hewan, bahkan ternak semuanya berpuasa, bertobat, yang menyesali dosa-dosa mereka, dan Tuhan mengampuni mereka. Ya, malah Yunus yang kesel jadinya. Tuh kan, Tuhan itu dia tahu hatinya Tuhan seperti itu. Ya, makanya dia nggak mau memberitakan ya kan firman Tuhan di Niniwe. Nah, jadi kita lihat bahwa hati Tuhan itu seperti itu. Tetapi kita harus ingat Tuhan juga adalah Tuhan yang adil, yang tidak memandang muka, menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Allah itu adalah sumber dari segala yang ada. Dia itu hakim, ya. Dia adalah pencipta segalanya. Kita hanya menumpang di dunia ini. Jadi kita harus benar-benar menjadi anak yang hormat sama bapaknya, ya, bersyukur sama bapaknya dan memperhatikan apa yang bapaknya kehendaki untuk dia lakukan. Itu baru anak yang benar. Jadi kalau kita memanggil dia bapak bukan hanya berarti bahwa waduh Tuhan itu baik gitu. Yes, tetapi juga ada perasaan hormat, rindu untuk melakukan apa yang bapaknya kehendaki atau apa yang bapaknya suka. Dia akan menjadi seperti bapaknya. Dia akan benci apa yang bapaknya benci dan dia akan suka apa yang bapaknya suka. Ya, makanya kita lihat anak kecil, ya, lihat bapaknya naik motor, dia juga pengen naik motor. Dia lihat bapaknya ke kantor, dia juga pakai baju, pakai sepatu, ya kan, mau seperti bapaknya kerja di kantoran, ya kan. Jadi anak-anak yang kecil itu secara naluriah dia akan hormat sama papanya, suka sama papanya, bangga sama papanya, dan pengen seperti papanya. Itu yang dimaksud, ya kan? Seorang anak tuh pada saat dia memanggil bapaknya itu harus seperti itu, ya. Oke, jadi kalau kita berdoa, kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa kita tahu dia tidak pernah membuang kita, dia sangat mengasihi kita. Sekaligus juga ada rasa hormat sehingga kita menjauhi dosa-dosa kita. Ya, next slide. Prinsip yang kedua. Ya. Nah, dengan demikian sudah sepantasnya kita umat kepunyaannya itu menguduskan namanya. Ya, sungguh-sungguh bertobat dan memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Ya, karena itu dikatakan dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi our Father in heaven, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Kuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Bukan berarti ya nama Tuhan memang kudus, tetapi kita harus menguduskan nama Tuhan. Nah, menguduskan nama Tuhan ini ya memiliki arti bahwa bagaimana caranya menguduskan nama Tuhan? Artinya dengan kita menghormati Tuhan, dengan kita melakukan kehendaknya, dengan kita menguduskan diri kita. Kita nggak bisa menguduskan Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Itu maksudnya. Kalau nggak cuma lip service. Kalau kita benar-benar Bapa di surga dikuduskanlah namamu, pertama yang harus menguduskan diri adalah diri kita. Ya, kita harus benar-benar hidup kudus. Nah, ayat ini yang saya surprise. Lukas 11 ayat 2, kalau Bapak Ibu lihat di dalam konkordansi, terutama dalam TSK Cross Reference, ayat ini langsung larinya ke Imamat 10 ayat 3. Bunyinya begini. Lalu maksudnya menguduskan namanya, ini seperti ini. Lalu Musa berkata kepada Harun, itulah yang dimaksudkan Tuhan. Waktu ia berkata, semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsaku. Tetapi Harun diam saja. Bapak Ibu tahu nggak? Ini
satu ayat di atasnya ada kejadian yang mendahului. Sehingga Musa ngomong begini sama Harun. Dan Harun saat dengar perkataan Musa hanya diam saja. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sebenarnya sebelumnya? Anak dari Harun, Nadab dan Abihu, itu mati di ruang Maha Suci, di dalam tabernakel. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan api yang asing. Mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, ya lalu mereka ya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya yang dikatakan sebagai api asing, mestinya itu dijaga apinya, tetapi entah bagaimana dia membuat api dengan cara yang tidak benar, ya sehingga seketika itu juga Nadab dan Abihu mati. Ya, lalu Musa mengatakan ayat ini. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Jadi dengan menunjuk Nadab dan Abihu, itu yang dimaksud Tuhan. Waktu ia berkata, semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Itu contohnya. Nadab Abihu mati. Aku akan menyatakan keagunganku kepada aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsa. Lalu ayat berikutnya, kalau Bapak Ibu baca, Musa bilang begini, Harun, kamu dan keluarga kamu, istri kamu, saudara-saudaranya Nadab Abihu, adik-adik, kakaknya semua itu tidak boleh berduka atas kematian Nadab dan Abihu. Engkau tidak boleh menangis, istrimu tidak boleh menangis, saudara-saudara Nadab Abihu tidak boleh menangisi dia. Kalau engkau berduka atas kematian Nadab Abihu, maka kamu mati. Kalau istrimu berduka atas kematian Nadab Abihu, mati. Wow. Dan mereka harus tetap, para imam ini berdiri ya di depan kemah pertemuan, di depan tabernakel, ya, yang di dalamnya ada tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan di sana. Mereka tidak boleh berduka cita, mereka harus tetap berdiri. Artinya mereka setuju dengan tindakan Tuhan. Dan biar bangsa Israel yang lain itu berkabung atas kematian Nadab dan Abihu. Tapi kalian tidak boleh, sekalipun itu anakmu. Ya, begitu seperti itu loh. Tuhan menjaga kekudusannya. Jadi artinya siapa yang datang kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, dan tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan Allah yang kudus, maka dia harus menguduskan diri. Dia harus sungguh-sungguh bertobat. Tidak main-main sama dosa. Kalau enggak, kalau kita tidak menguduskan diri kita, maka Tuhan akan menguduskan dirinya. Jadi gini, kalau kita datang kepada Tuhan yang kudus dan kita tidak menguduskan diri kita, maka waktu kita mendekat kepada Tuhan dengan dosa kita, maka Tuhan akan menguduskan dirinya. Artinya apa? Mati kita. Karena itu firman Tuhan berkata barang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Manusia mati semua kalau gitu. Ya. Jadi ini ya, makanya imam itu harus benar-benar ada preparat, pakai bajunya, ya dia harus menyiapkan diri, berpuasa, dia harus melakukan liturgi ya, langkah-langkah untuk menguduskan. Dia tidak minum arak, dia tidak minum yang memabukkan, ya ada kondisi ya yang harus dia lakukan untuk menjaga kekudusan agar layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ini artinya dikuduskanlah namamu. Ya, Keil Endelitz seorang teolog yang khusus ahli dalam perjanjian lama, dia bilang begini, hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang mendekat kepada Tuhan, hendaknya menguduskan mereka di dalam pelayanan mereka. Jadi jangan ngomong sembarangan dalam pelayanan, dalam apapun. Kita harus benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Kita harus menghormati dia sebagai Tuhan kita, ya. Jangan sampai kita menganggap Tuhan itu sebagai Bapa kita, lalu kita merasa akrab sama Bapa kita, lalu ada orang yang sampai memanggil Tuhan Yesus itu Abang Gondrong di panggung lagi ya.
Sampai saya kagetnya panggilin siapa? Ini Abang Gondrong, Abang Gondrong. Nggak taunya lagi panggilin Tuhan Yesus, Abang Gondrong. Jadi kalau kita benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang murid-muridnya sembah. Ya, pada saat itu, pada saat Yesus naik ke sorga, murid-murid para rasul semua itu sujud menyembah Tuhan. Setelah Tuhan itu, Yesus itu tidak kelihatan lagi. Jadi artinya mereka menyembah Yesus sebagai Allah mereka. Dan Thomas juga, ya, waktu dia mencucukkan tangannya ke lambung Yesus dan mencucukkan tangannya ke tangan lubang paku itu, bekas lubang paku di tangan dan kaki, dia berkata apa? Waktu Tuhan bilang, Thomas, kamu udah lihat ya, jangan tak percaya lagi. Apa kata Thomas? Ya, Tuhanku dan Allahku. Ho Theos. Itu adalah panggilan direct kepada Allah. Jadi dia begitu hormat kepada Yesus. Kita nggak akan panggil Allah kita Abang Gondrong. Kurang ajar itu. Itu tidak menguduskan Tuhan. Jadi bukan cuma soal hidup kudus, tetapi cara hidup kita in office and in life. Ya. Sikap kita menunjukkan kita hormat dan menguduskan Tuhan. If they neglected this sanctification, apabila mereka lalai melakukan ini, tidak menguduskan dirinya, lalu mendekat kepada Tuhan, Tuhan, sanctify himself in them by a penal judgment. Maka Tuhan akan menguduskan dirinya dan memberlakukan kekudusannya atas mereka dengan hukuman yang mematikan, fatal. And thereby glorified himself as the Holy One. Jadi dengan demikian, Tuhan tidak membiarkan yang tidak kudus itu mendekat kepada dia. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu maksudnya. Jadi waktu kita berdoa, setiap kali kita harus menguduskan diri kita. Bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya dalam ayat yang lain Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mempersembahkan sesuatu lalu teringat dalam pikiran, ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap kamu, tinggalkan dulu persembahan. Jangan sentuh persembahan. Jangan kamu mendekat sama Tuhan. Jangan kamu teruskan penyembahan kamu. Pergi, bertobat, beresin dulu sama saudara kamu itu. Berdamai dulu sama dia. Setelah beres baru datang. Jangan melayani Tuhan. Jangan teruskan pelayanan. Jangan teruskan penyembahanmu. Jangan terus mendekat. Percuma. Bukan hanya kamu tidak didengar doanya. Bukan hanya kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu bisa mendapat celaka. Itulah yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Ya, di Perjanjian Baru tuh setelah hari Pentakosta, ya kan, itu murid Kristus tuh, ya kan. Tetapi menipu Roh Kudus. Artinya gini loh, tapi kok sekarang korupsi semua pada nggak mati sih? Ya, kita juga ingat, ya, anaknya Imam Eli. Itu siapa tuh? Hofni Pinehas bukannya namanya. Nah, itu kan kurang ajar itu, berzina. Ya kan, melakukan dosa di bait Allah. Imam Eli juga diamin aja. Kok nggak mati tuh, melayani, tetap melayani Tuhan, terus berzina sama perempuan-perempuan di situ. Kok tidak mati? Iya, karena Tuhan sudah meninggalkan tempat itu. Hadirat Tuhan tidak di sana. Kekudusan Tuhan tidak di sana. Ya, kalau di gereja di mana hadirat Tuhan nggak ada, ya nggak terjadi. Tapi di mana kekudusan Tuhan ada di situ, hadirat Tuhan nyata di situ, dan kita tidak bertobat, kita sengaja, ya itu namanya mencemooh Tuhan, mencobai Tuhan, celaka. Ya, celaka. Ya, celaka. Ya. Jadi seperti itu, Tuhan akan membela nama. Oke ya. Nah, jadi itu yang kedua. Prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama, waktu setiap kali kita berdoa, kita ingat siapa yang kita sembah, Bapa kita yang di surga. Ya. Dan yang kedua, kuduskan namanya. Ya, dengan cara pertama dan kuduskan diri. Oke. Nah, yang prinsip ketiga adalah ini juga prinsip doa yang paling penting, yang ketiga. Ingat, doa orang Kristen itu sangat berbeda dengan doa agama-agama lain. Dengan doa orang yang tidak mengenal Tuhan. Beda sekali. Prinsip doa Kristen adalah God-centered.
Christ center, berpusat kepada Tuhan, bukan self center, bukan keinginan aku, bukan kemauan aku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini. Jadi bukan Tuhan, contoh ya, saya sering mendengar orang berdoa syafaat. Ya, sering kita dengar juga, bahkan ada orang-orang yang dulu waktu permulaan pandemi COVID, dalam nama Yesus, COVID, pergi. Itu juga semua orang juga mau COVID cepat, ya kan. Dalam nama Yesus, COVID, ditengking COVID. Ya. Apa benar itu kehendak Tuhan? Nah, buktinya COVID-nya nggak pergi-pergi itu. Ya kan, malah betah dan bukan bermultiplikasi, berapa tuh namanya itu? Bermodifikasi. Ya, mulai dari alfa, beta, ya kan? Apalagi tuh? Alfa, beta, ada lagi yang delta, ya kan, gamma, atau ada apa enggak? Terus kemudian omikron, sekarang ada lagi lambda, ya kan, omikron yang enteng. Tetapi ada datang lagi sekarang udah ada di Jepang, tadinya ada di Amerika Selatan, namanya lambda, ya kan, virus COVID yang variannya lambda, yang katanya konon juga sangat menular sama kayak omikron, tetapi dia severe, artinya sangat mematikan, ya kan, seperti delta. Dan ada tambahan lagi satu, kebal vaksin yang lama, ya. Jadi wow, bukan makin udah pikir udah omikron terakhir udah beres nih, ada lagi lambda. Nanti habis ini kita nggak tahu nih apa lagi, ya kan. Nah, coba lihat. Jadi itu bukan prinsip doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, bahkan ya kita lihat bahwa waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus meminta hal yang baik. Kalau boleh cawan ini dilalui. Cawan ini apa? Bukan cawan penderitaan, tetapi dia belum pernah sejak kekekalan itu berpisah dari Bapa yang di surga. Ya, bukan karena dia takut dipukul, berdarah-darah gitu ya, dipaku disalib, aduh pakunya gede-gede, aduh ngeri banget. Bukan begitu. Ya, tidak dicatat di dalam Alkitab Yesus teriak-teriak nangis kemudian bagaimana gitu ya. Malah dia yang berkata waktu dia memikul salib udah jatuh, udah babak belur, udah dihajar darah-darah gitu ya, dicambuk ya dengan cambuk yang begitu mengerikan gitu kan, dirobek-robek gitu kan kulitnya ya. Nah, waktu ada perempuan-perempuan di Yerusalem yang menangisi Yesus, apa kata Yesus? Jangan nangisi aku, nangisi dirimu sendiri. Ini mah udah bagiannya aku, untuk inilah aku datang ke dunia, ya kan? Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak tahu penghukuman yang akan terjadi atas kamu dan keturunan kamu. Nangisi dosa-dosamu. Itu maksudnya Tuhan, itu lebih mengerikan lagi. Tetapi ini yang Tuhan Yesus takutkan, sehingga waktu dia berdoa di Getsemani, dia berkeringat sampai keringatnya menjadi darah. Apa? Teriakan di kayu salib. Itu yang dia takut. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Sekali lagi, Tuhan itu kudus. Tidak ada satu yang tidak kudus boleh mendekat kepada dia. Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dari Bapa di sorga sejak kekekalan. Tetapi pada hari itu, pada saat itu, dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Karena itu, Bapa di sorga pada saat itu harus berpaling dari Yesus. Itu yang Yesus tidak bisa tidak siap, tanda kutip. Karena itu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena dia tahu ya bahwa dia harus terpisah dari Bapa. Itu yang menjadi ketakutan, itu yang menjadi doa dia. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendakmu yang jadi. Itu loh. Kan bagus nggak berpisah dari Bapa. Iya kan? Tetapi demi menanggung dosa manusia, Tuhan siap ditinggali oleh Bapa sendirian menanggung dosa manusia. Dua hal yang kita pelajari. Kasih Yesus yang luar biasa. Dan yang kedua, kekudusan Tuhan yang tidak kenal kompromi. Ya. Jadi kembali tadi, doa Kristen prinsipnya adalah bukan kehendakku, sekalipun kita pikir baik. Kan baik Tuhan, tetapi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, coba lihat doa Paulus tuh. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8.
Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Ya, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru, ya, berdoa sambil berteriak kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu bandingin lah kita sama Paulus. Paulus apa imannya kurang? Apa kita lebih hebat dari Paulus? Ya, Paulus sapu tangannya aja menyembuhkan orang sakit. Setan takut, ya. Kalau orang yang kerasukan ditaruh sapu tangan, setannya kabur. Ya, luar biasa tuh. Dia membangkitkan orang mati, Eutikus, ya kan, jatuh kan dari lantai 2 mati kan. Paulus menghidupkan dia kembali. Yang ketiga ini satu ayat sebelumnya, ya, ayat-ayat di atasnya, ya, ayat yang ketiga itu menceritakan dia sebenarnya yang dibawa ke surga dan mendengar perkataan-perkataan ilahi yang tidak boleh didengar oleh manusia, tapi dia dengar. Itu dia sebenarnya. Ya, tetapi dia berkata supaya aku jangan merasa aku itu luar biasa, Superman, ya. Jadi Tuhan izinkan utusan iblis itu menggocok aku, utusan setan loh. Kan mestinya bisa ditengking dalam nama Yesus. Dan dia sudah berdoa 3 kali. Ya, kalau 2 kali aja itu udah benar-benar penting banget, serius banget. Ini 3 kali. Ya. Nah, jadi udah mentok doanya dengan penuh iman. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ada yang bilang bahwa Paulus waktu itu sakit. Kalau kita baca di Galatia, Paulus berkata sama jemaat Galatia, waktu aku datang, tubuhku sedang sakit. Tapi kamu tidak merasa jijik dengan aku. Tetapi kamu menghormati aku. Ya, nah jadi Paulus itu punya penyakit yang menjijikkan, yang kelihatan, ya, sehingga nggak tahu bisul atau apa gitu ya, atau nggak tahu, ada yang bilang itu kanker, itu adalah sesuatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, ya kan, sehingga orang, ya, sehingga ada keluar bau gitu dan jijik gitu ya, menjijikkan. Tetapi orang-orang Galatia itu hormat kepada Paulus tetap sebagai rasul mereka. Mereka tidak bilang ini Paulus ada dosa tuh, ini Paulus ada, ya. Jadi ada beberapa teolog yang mengatakan itu adalah duri dalam daging itu adalah bicara mengenai penyakit, ya, yang sedang diderita oleh Paulus, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan jadi kita lihat bahwa doa Paulus ini bagus nggak? Baik nggak? Baik. Tapi tetap, ya, bukan kehendakku. Dia nggak marah, dia nggak ngambek, dia nggak bilang Tuhan, aku mau periksa dia apa-apa, aku kurang iman ya, enggak. Oh Tuhan yang mau. Ya sudah, aku stop berdoa. Aku nggak terus-terusan berdoa. Kalau benar itu kehendak, dia tahu kan kayak Daniel dong, ya kan? Ini baru 3 kali, Daniel berapa? Berminggu-minggu, 3 minggu nggak stop berdoanya, ya kan? Nah, tapi dia tahu itu kehendak Tuhan, makanya dia berdoa sampai 3 minggu, nggak stop. Untung dia berdoa terus, jadi malaikat, ya, Tuhan kirim untuk bisa segera sampai, ya kan, karena dihalangi oleh pangeran dari Persia, ya, roh jahat, ya, penguasa Persia yang menahan. Tapi karena kamu berdoa terus, jadi kalau berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa terus pasti Tuhan jawab, ya kan? Karena doa yang benar, jangan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, tetapi kalau ini kehendak kita harus tahu kalau ini bukan kehendak Tuhan. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Lihat ini. Ya, jadi ada satu kesaksian, ya, adik saya cerita gerejanya dulu alirannya gereja yang biasa suka numpang tangan. Jadi kebetulan gereja di sebelahnya itu tempat main biliar. Tahu lah ya, kalau main biliar ada minuman keras, ada judi segala macam lah gitu ya. Jadi rukonya tuh gereja di sini, rukonya sebelahnya itu adalah tempat main biliar. Jadi
Setiap kali ibadah, pendetanya ajarin tumpang tangan ke tembok sebelah, ya doain, ya supaya mereka itu bertobat atau bangkrut biliarnya, terus kemudian dari gereja, jadi bisa dibeli. Tumpang tangan terus tiap minggu tumpang tangan, bayangin, itu gak ketinggalan tuh, ya kan? Setiap jemaat, ya bersepakat, doa sepakat, ya berdoa supaya tempat biliarnya tutup. Tetapi kemudian akhirnya gereja ini pindah aliran. Nah, yang aliran yang mengerti kebenaran firman Tuhan sejak itu nggak ada lagi tuh doa tumpang tangan di tembok, ya kan? Karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi intinya doa Kristen itu adalah God center. Ya, bukan Tuhan aku berdoa nih, aku minta ini Tuhan Indonesia, Tuhan aku pulihkan Tuhan supaya Indonesia. Iya, oke. Tapi kita harus tahu apakah itu kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan supaya Indonesia sekarang ini mengalami kemakmuran, mengalami kesejahteraan. Ya oke, kita suruh berdoa supaya apa? Supaya ada damai sejahtera, supaya kita ini boleh beribadah dengan tenang. Tetapi kita lihat di Kisah Rasul, kita lihat di Tesalonika, orang-orang Kristen dianiaya. Kita lihat di Roma, ya kan? Bahkan Paulus bilang doain. Karena pemimpin-pemimpin itu nggak ada yang bukan berasal dari Tuhan. Walaupun waktu itu Roma itu dipimpin oleh kaisar yang sangat kejam, membenci orang Kristen. Tetapi tetap doakan mereka, ya kan? Hormati mereka, ya. Tetapi mereka dianiaya, bahkan sampai Paulus sendiri dipancung. Petrus sendiri Paulus sama Petrus tuh meninggalnya deket-deketan. Petrus karena bukan orang warga negara Romawi, hukuman matinya disalib. Dia minta salib terbalik, padahal hukuman matinya salib. Tetapi karena Paulus itu orang warga negara Romawi, dia dikasih keringanan, nggak disalib, tapi dipancung. Ya, nah bayangin, ya tetap ya mereka berdoa buat pemerintah Roma, ya di Roma 13. Jadi mereka tetap tunduk, tidak berontak. Jadi kita harus berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi di Indonesia. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja. Tuhan kasihani Indonesia seperti Engkau kasihani Niniwe. Tuhan, ya kan kirimkan roh pertobatan Tuhan, biar semua hamba-hambamu Tuhan boleh menuai jiwa-jiwa hati bangsa ini Tuhan dilembutkan supaya mereka bertobat. Nah itu doa yang benar. Itu kehendak Tuhan supaya semua orang berbalik dari dosa-dosanya, supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9 sama 1 Timotius 2 ayat 4. Ya, jadi berdoanya begitu. Tapi kalau Tuhan kami berdoa supaya ada kemakmuran terjadi, nggak ada ayatnya. Ya, jadi kita harus berdoa, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dan berdoa supaya kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi, bukan kehendak kita sekalipun kelihatannya itu baik. Tapi kita harus berserah, kita harus berdoa ya supaya sungguh-sungguh kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi. Jadi 3 hal ya kita memanggil Tuhan itu Bapa karena kita kenal Dia, kita kenal sifatnya. Bapa kita yang mengasihi kita dan kita hormat, karena itu kita menguduskan nama Dia dengan cara kita menguduskan diri kita. Dan yang prinsip yang ketiga yang merupakan ciri yang paling penting yang berbeda. Jadi bukan seperti orang ada yang ke Gunung Kawi, wah manjur lah kalau doa di sana, minta aja ya, minta supaya enteng jodoh, mudah rezeki, ya kan, supaya dapat anak, ya kan, ke sana lah berdoa. Nah supaya apa yang sama ya, bangsa yang penyembah Molok itu ya mengorbankan anaknya sendiri supaya dewa Molok tidak marah, ya kan. Di suku Aztek juga, ya kan, perempuan dibunuh, ya kan, kepala anak-anak dipenggal, dikorbankan kepada dewa supaya dewanya tidak marah, gunung berapi tidak marah. Nah itu ya, mereka berdoa supaya mereka punya keinginan tercapai, dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kita orang Kristen berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Ya, ini 3 prinsip dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Kalau ada kesempatan di prinsip yang keempat sampai prinsip yang ketujuh. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak David buat kebenaran firman Tuhan ya. Oke. Bapak Ibu dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi
Malam hari ini kita belajar tentang prinsip doa yang benar. Yang benar, kalau doanya benar pasti dijawab Tuhan ya Pak David ya. Ya, suaranya sorry Pak, nggak jelas. Kenapa ya ini, Pak Oke, Yulianto? halo, tes. Halo. Ya, lebih jelas kalau dekat tadi. Oh, Kalau jauh mesti dekat ya. kurang jelas Oke, tadi atau ya. Jadi kita belajar 3 bagian ya malam hari ini ya Pak ya. Masih ya, ada 4 bagian lagi nanti disambung. ya, Oke, jadi ya, penting banget supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan sebelum kita berdoa gitu ya Pak ya. Karena kalau kita salah mengerti kehendak Tuhan, maka doa kita juga pasti salah ya. ya, Nah, ini betul. ada pertanyaan nih, kita baca dulu yang di chat. Bagaimana berdoa yang benar untuk orang sakit, di mana sering didoakan sudah terima kesembuhan? Maksudnya Ya, mungkin yang benar gimana Pak? Ada betul. sekali didoakan tapi nggak sembuh mungkin. Bagus sekali. Sebenarnya ini saya ada satu khotbah yang saya siapkan, ya. Tapi saya mau ini dulu, ya kan. Saya mesti mungkin ada diskusi dulu, ya, sama penatua, ya, karena agar nanti. Tapi saya akan jelaskan dari segi firman Tuhan, ya, dan dari segi apa namanya maksudnya dari segi kenyataan juga kita lihat. Ya, pertanyaan saya balik bertanya, apakah Tuhan menebus kita dari semua sakit penyakit sama dengan Tuhan menebus kita dari semua dosa kita? Itu dulu. Coba kita renungkan pertanyaan. Apakah Tuhan menebus dosa kita sama dengan Tuhan menebus kita dari sakit penyakit? Pikirin begini logikanya. Kalau Tuhan menebus dosa kita sama dengan Tuhan menebus kita dari sakit penyakit, mestinya kalau dosa kita semuanya diampuni, nggak ada yang sisa, dan kita bukan hanya diampuni tapi disucikan, seputih salju, nggak ada bekasnya lagi dosanya. Nggak ada scarsnya lagi. Kalau kita luka sembuh kan masih ada bekasnya. Ini nggak ada bekasnya. Itu loh maksudnya. Seperti itu, sekalipun dosamu semerah kirmizi, tetapi kalau kita bertobat, kita datang ke Yesus, Tuhan akan ubah menjadi seputih salju. Kalau begitu Tuhan menebus kita dari dosa kita sedemikian rupa, dan kita bilang Tuhan juga menebus kita dari sakit penyakit seperti itu, mestinya semua orang Kristen dari sakit. Sembuh semua. Konsekuensinya begitu. Tapi kenyataannya enggak kan? Kita lihat banyak orang-orang yang beriman. Luar biasa. Setia sampai mati. Saya lihat sendiri. Jemaat di Mandarin. Ibu-ibu yang sakit kanker. Menderita. Tetap beriman sampai dia mati. Luar biasa. 2 ibu minimal. Yang saya lihat. Dan waktu dia meninggal. Waktu dia mau meninggal. Tuhan Yesus datang menjemput dia. Kaget saya. Ya kan? Dan saya waktu itu memang mempersiapkan khotbah tentang dia baru 4 bulan tuh bertobat. Ya, baru 4 bulan penuh Roh Kudus. Ini udah sekitar 10-an tahun yang lalu. Ya, saya waktu khotbah itu nggak pernah saya khotbah di kedukaan ayat ini. Aku sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku sudah apa namanya itu loh, yang perkataannya Paulus sebelum meninggal itu, ya kan? Darahku sudah tercurah, aku sudah tersedia mahkota bagiku, aku sudah memenangkan pertandingan iman yang baik. I have fight a good fight of faith. Ya, saya siapin ayat itu buat ibu ini, kaget saya. Kok Tuhan saya dapatnya ayat ini? Begitu saya datang ke rumah duka, saya datang pagian, saya ngomong sama anaknya, saya tanya apa yang terjadi dengan mamanya. Mamanya sebelum meninggal bangun lagi, ya. Jadi dia udah koma, dia udah pingsan, nggak sadar, dia kanker tulang. Ya, dia bangun lagi, terus kemudian dia panggil anak-anaknya, jangan sedih, mama sebentar mau pergi karena Tuhan Yesus sudah datang menjemput mama. Ya, apapun yang terjadi tetap percaya sama Yesus. Bertobat.
Ya, mama pergi dulu. Jangan sedih. Tuhan Yesus datang jemput mama. Blak, meninggal. Luar biasa. Sakit kanker tulang loh. Dan selama sakit kanker tulang, saya berulang kali, berkali-kali besuk dia. Dia nggak pernah mengeluh. Dia selalu ngomong, Tuhan baik, saya anak Tuhan. Dia pasti sembuhkan saya. Dia nggak bilang sama. Saya nggak pernah ditinggalin Tuhan. Tuhan baik, dia papa saya. Dia beri saya yang terbaik. Selalu. Aduh, mulutnya tuh ucapan syukur dan pengakuan iman yang baik sekali. Aduh, sampai saat terakhir malam sebelum dia meninggal, saya sempat datang ke rumahnya di Pademangan. Saya tanya, Ai mau didoain apa? Udah kurus kering. Tolong doain supaya saya malam ini tidurnya nyenyak. Itu aja. Luar biasa. Ya, dia setia sampai akhir. Tetapi kok nggak sembuh? Apa Tuhan nggak menyembuh? Nah, sekarang gini, kalau Tuhan tidak menyembuhkan semua sakit kita, kalau gitu, padahal Tuhan menyembuhkan kita atau menebus kita dari sakit penyakit sama dengan Tuhan menebus kita dari dosa. Kalau gitu jangan-jangan kalau sakit kita nggak sembuh juga, mungkin juga dosa kita nggak semuanya beres. Nggak semua dosa kita bisa disembuhkan Tuhan. Ada dosa-dosa yang Tuhan nggak bisa sembuhkan. Ada dosa-dosa yang Tuhan nggak bisa bereskan. Makanya ada pendeta-pendeta yang bunuh diri. Pakai pistol, depresi. Ya, seperti Jared Wilson bilang, Tuhan itu baik. Yesus itu baik. Yesus mengasihi semua orang. Tetapi Yesus tidak bisa menyembuhkan semua depresi. Dia bunuh diri. Apa seperti itu? Wow. Ya kan? Padahal Tuhan bilang, marilah. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kita harus ngerti benar-benar. Ya, tentang iya benar, Tuhan suruh kita melayani menumpangan tangan atas orang sakit, doain orang sakit. Yes, doain orang sakit. Yes. Tetapi ya, bukan berarti kuasa Yesus di kayu salib itu adalah kuasa penebusan atas penyakit kita semua. Lain. Ya, nah makanya saya siapin itu satu bahan khotbah, ya kan? Karena kita harus lihat dari segi Alkitab, ya. Terus kemudian contoh-contoh di Alkitab, di Perjanjian Baru, dan kemudian dalam kehidupan. Ya, kita bandingkan semua. Baru kita akan melihat kenyataan yang sebenarnya supaya kita jangan imannya goncang. Loh, kok nggak sembuh? Katanya Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya kan? Nah, jadi kita harus gali itu ayat itu 1 Petrus 2 ayat 4, Matius 8 ayat 17, kita harus kupas ya kan supaya kita ngerti dengan benar maksudnya apa. Oke. Ya, jadi saya pikir begitu. Cuman saya mau bilang bahwa coba kita renungkan baik-baik. Coba kita cek kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Coba lihat di Alkitab contoh-contoh. Ya, saya kasih tahu Paulus tadi sakit. Saya contoh Trofimus itu rekan pelayanannya Paulus dan Paulus nggak bisa sembuhin dia. Sehingga Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit. Timotius itu pencernaannya terganggu, dibilang jangan minum air saja, tapi minum anggur campur air ya. Nggak tahu anggur cap orang tua atau apa yang nggak tahu, pokoknya bisa menyembuhkan dia lah. Nah, tapi ada tambahannya. Dan berhubung kamu sering lemah tubuh. Nah, kata lemah itu sebenarnya bahasa aslinya itu adalah bicara soal penyakit. Jadi Timotius itu seorang penatua, murid kesayangannya Rasul Paulus, itu penyakitan. Ya. Jadi Epafroditus sakit juga sampai hampir mati. Ya. Jadi makanya jadi nggak usah contoh zaman sekarang. Di Alkitab aja di dalam Perjanjian Baru, ya kan, generasi di atasnya bapak-bapak gereja purba aja ada yang kayak begitu, ya kan. Paulus sendiri juga sakit. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu, ya kan, puasa yang pasti dosa kita pasti 100% Tuhan bisa tebus, ya kan. Kalau gitu penyakit nggak sama. Nah makanya kita harus lihat kebenaran firman Tuhan itu bicara mengenai penyakit itu bagaimana. Ya jadi kira-kira jawaban saya itu kayak gitulah. Ya, tapi tetap kita berdoa buat orang sakit, ya kan. Kalau Tuhan menghendaki dia sembuh, ya kan. Tapi kalau enggak, ya mungkin Tuhan punya rencana, ya waktunya menumpang di dunia sudah selesai, ya harus segera pulang ke rumah Bapa di sorga, ya sudah, namanya numpang, ya kita nggak bisa protes kan. Kita kan nggak ngontrak di dunia, ya Pak, gitu.
Artinya ya bagian kita ya tetap berdoa ya Pak ya. Yes. Bagian Kalau kita tetap berdoa. ya, Nah, di dalam konteks sebenarnya, di dalam Matius 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia akan mengusir setan, dia akan menumpangkan tangannya atau sakit, dan orang itu akan sembuh, dia akan berbicara dalam bahasa yang baru. Coba lihat konteks itu bicara soal apa? Pergi beritakan Injil. Jadi konteks ini adalah pergi dalam pelayanan kita untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena kesembuhan itu dari Tuhan datangnya, ya kan? Nah, itu menunjukkan untuk meneguhkan perkataan kesaksian kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Nah, makanya di dalam kesembuhan di dalam penginjilan itu saya setuju sekali itu dipakai. Ya kan? Tetapi bukan nggak usah ke dokter, nggak usah makan obat, imanin dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Wah, kita lebih hebat dari Paulus kalau gitu. Iya. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya nih berkaitan poin nomor 2 nih Pak. Ketika kita datang kepada Tuhan kan kita harus menguduskan diri terlebih dahulu. Kalau ada dosa harus minta ampun, terus baru datang pada Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tetap jatuh terus dalam dosa dan terus minta ampun, apa Tuhan tetap berkenan pada kita? Ya, bagus sekali pertanyaan ini. Ya, bagus sekali. Ya, jadi gini, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa sering jatuh dalam dosa. Tapi bedanya orang yang lahir baru sama orang yang gak lahir baru, walaupun Kristen, udah lama pelayanan, aktif di gereja, khotbah, tapi hidup dalam dosa dan belum lahir baru, itu bedanya ini. Orang yang sudah lahir baru, setiap kali dia jatuh dalam dosa, dia akan sedih. Dia akan menyesali. Ya. Dan dia nggak akan ada damai. Dia nggak tenang. Jatuh lagi. Ini baru saya mau. Jadi kita nih di Mandarin ada kan memperingati hari Jumat Agung kan dan Paskah kan. Jadi kita siapin bukan khotbah tapi kesaksian. Nah, dan saya mau bersaksi juga ya tentang kuasa penyalipan Yesus itu sampai sekarang tuh bekerja atas diri saya, atas orang-orang yang saya lihat banyak. Yaitu apa? Nomor satu, kuasa penebusan atas dosa kita itu benar-benar efektif. Saya terikat narkoba. Saya terikat percabulan perzinahan. Ya. Kacau banget nih saya dulu ya. Tahun 99 itu ya sekitar 97 99 itu paling masa kegelapannya itu ya saya. Terus kemudian saya juga minum minuman keras, alkohol. Dan Tuhan tuh lepasin saya. Bukan pakai doa pelepasan. Enggak. Dan saya lihat mama saya. Mama saya juga itu dia tuh sebelumnya agama yang lama. Dia tuh bisa bikin fu. Tahu ya fu ya? Fu tuh apa tuh namanya tuh mantra. Apa yang untuk. Jadi gini. Pembantu saya dulu. Dia tuh katanya kena guna-guna. Jadi tiba-tiba sakit banget. Terus mama saya langsung sembahyang kepada dewanya. Dan dia bikin mantra fu. Air itu dibaca-baca mantranya. Kasih minum. Sembuh langsung. Instan. Nah, itu aja waktu dia terima Yesus, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Waduh, saya lihat, Bang. Nggak ada tuh muntah-muntah. Tapi benar yang firman Tuhan katakan. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya lepas dari narkoba. Saya lepas dari percabulan, perzinahan. Saya lepas dari minuman keras. Itu karena saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan saya. Seperti ibaratnya orang yang dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus. Waktu mereka bertemu Yesus. Mereka nggak tahu itu Yesus. Tapi waktu mereka mendengar firman Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa ayat dari kitab suci. Hati mereka tuh berkobar-kobar. Iya kan? Nah, sehingga waktu mereka ajak Yesus datang ke rumah dia. Mereka di Emmaus terus kemudian makan. Perjamuan Tuhan Yesus doa berkat terus kemudian membagikan memecah-mecah roti, mereka terbuka matanya. Jadi saya seperti itu. Waktu kita
mencari firman Tuhan, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, datang mendekat sama dia, sungguh-sungguh mau bertobat dan mencari dia dan belajar firman-Nya, saya percaya deh, Tuhan akan buat hati kita berkobar-kobar. Kita akan mengetahui kemerdekaan. Kita akan gini loh, firman Tuhan tuh berkali kita udah tahu banyak, tapi waktu kita baca lagi dengan hati yang haus, satu kali Tuhan akan buka mata kita. Wow, kita akan seperti aduh iya ya, padahal itu ayat udah sering kita baca, ya kan? Seperti Paul Washer pernah bilang, dia waktu injilin seorang yang di Alaska itu yang mau mati, kena kanker, ya kan 3 bulan, dia nggak langsung bilang, oke, mau terima Yesus, mau, ayo berdoa, terima Yesus. Dia nggak begitu, tetapi dia injilin dia cancel tiket pesawatnya, dia tinggal sama orang ini, dia injilin sampai berminggu-minggu. Orang ini udah baca ayat Alkitab berkali-kali, tetapi satu kali dia baca ayat Yohanes 3 ayat 16, yang kesekian kali, tiba-tiba dia nangis. Padahal itu ayat udah puluhan kali dia baca. Tiba-tiba waktu dia baca yang kesekian kali, hari itu dia baca, dia nangis. Tiba-tiba dia berseru, saya sudah selamat. Saya sudah selamat. Loh, kenapa? Ini kata Tuhan. Padahal bukan baru hari itu dia baca. Jadi itu. Ya, kuasa firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, jadi orang Kristen yang lahir baru, nah kita harus pastikan kita lahir baru. Ciri-cirinya itu. Orang yang lahir baru, dia bisa jatuh dalam dosa, bisa berulang-ulang jatuh dalam dosa, ya. Tetapi ini, dia akan sensitif sama dosa. Dia akan merasa nggak enak, makanya dia akan bertobat terus. Dia akan minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Iya kan? Tiap kali dia nggak akan bilang, ya sudah luar biasa, semua orang juga gitu lebih parah dari gua masih mending lah begitu, orang lain lebih kacau lagi. Dia akan terus menyesal berdoa. Jadi ingat, pertobatan yang sejati dari orang yang lahir baru itu ada 5 step. Yang saya pernah bilang berulang-ulang. John Wesley katakan ada 5 step. Ya. Dia sadar benar-benar tentang apa itu dosa. Karena dia benar-benar sadar, maka dia benar-benar menyesali dosa. Dia jatuh 10 kali, iya, tapi dia akan menyesali. Dia akan menyesali benar-benar. Karena dia sadar itu dosa, benar-benar membuat dia binasa, membuat dia terpisah dari Tuhan yang sangat mengasihi dia. Karena dia menyesal, dia akan malu sama dosanya. Malu. Karena itu dia akan benci dosanya. Udah, itu aja bagian kita. Yang terakhir nggak usah dipikirin. Yaitu meninggalkan dosa. Kalau 4 hal ini kita lakukan dengan benar-benar sadar, maka kita akan benar-benar menyesal. Maka kita akan malu dan benci dosa. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dosa. Masalahnya kita anggap enteng dosa. Kita nggak benar-benar sadar, sehingga nggak benar-benar menyesal, sehingga kita nggak malu, kadang-kadang bangga lagi. Aduh, mending gue begini loh dibanding dia. Aduh, kacau dia mah. Aduh, gue pikir-pikir bersyukurlah. Gue masih bersyukur lagi. Buat dosa ya, karena itu namanya belum bertobat benar-benar, dia belum lahir baru, jangan-jangan. Tetapi orang yang lahir baru, makin hari dia makin sensitif sama dosa. Makin peka. Dulu orang pikir nggak apa-apa ya, tetapi dia nggak bisa itu. Mungkin buat orang lain nonton Netflix berjam-jam nggak apa-apa kok, paling cium-ciuman dikit kok, nggak ada hubungan seks, nggak ada, bukan X-rated, bukan X3 itu X2, nggak ada, ya paling X1 lah, cium-ciuman ya, buka-buka baju dikit ya, nggak apa-apa, itu biasa lah, nggak apa-apa, gue nggak itu kok, gue masih doa pagi, ikut mesbah pagi kok, gue nggak apa-apa ya, nggak, ya efeknya dikit lah, nggak terlalu lah, gue mah nggak kayak dia orang jorok-jorok, gue nggak terlalu begitu, masih menghibur diri, wah itu mah belum bertobat bener. Iya kan? Mungkin buat orang dunia itu biasa. Waduh, fanatik ya. Netflix aja nggak nonton, misalnya. Ya boleh nonton Netflix, kan ada. Nggak cuma film-film seri aja. Netflix juga ada tatanya ya. Ada kayak National Geographic gitu. Ada tentang pengetahuan, tentang itu. Ya boleh juga. Tentang dunia, tentang alam, apa segala macam. Ya boleh juga. Ya kan. Tapi apakah kita akan cari apa yang berguna buat kita? Apakah itu membangun iman? Iya kan? Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya kan? Nah, kalau kita sudah lahir baru, kita akan sensitif, makin sensitif sama dosa. Tapi kita nggak kebal dosa. Bisa aja tuh dalam dosa, tapi akan cepat bertobat. Cepat bertobat. Kalau ribut sama istri, brengsek. Udahlah, biarin aja, diemin aja lah. Ya kan? Seminggu disetrap, nggak usah diajak ngomong. Biarin, nanti minta uang belanja, baru tahu dia. Nggak begitu. Ya kan? Firman Tuhan bilang, marah, jangan sampai lewat matahari terbenam, ya kan, jangan lewat sehari, cepat berdamai. Ya. Nah, jadi kita akan berdamai. Nah, saya juga masih bisa
konflik, ribut sama istri, bisa kenceng-kencengan teriak. Tapi dulu waktu kita menikah, kita janji nggak akan ribut lebih dari sehari. Ya kan? Dan kita jalanin. Sekarang, boro-boro sehari. 1-2 jam nggak sampai. Kenapa? Karena kita sadar, aduh bosan. Aduh, nggak bener. Ya kan? Bentak istri, aduh nggak bener. Begitu. Ya udah cepet beres. Nah, istri saya juga udah juga bertumbuh kerohaniannya sehingga sadar. Jadi cepet dulu masih cepet ngambek gitu ya, belum biasa karena biasa orangnya di keluarganya dia jarang ribut, sekali ribut nggak ngomong sampai berapa lama gitu kan, sebulan 2 bulan sama kokonya sama. Padahal cuman cuma gitu doang ributnya ya. Kalau saya ribut tonjok-tonjokan ya kan. Tapi sama adik gitu, tapi cepet baik gitu, udah biasa kita. Tapi istri saya sekarang sudah mulai kayak saya, ya kan, ribut sebentar ya udahlah, ya kan, dia kan bukan musuh kita, pasangan kita bukan musuh kita, setan musuh kita, ya udah, ya kan, cepet baik. Jadi ada semakin semakin peka akan dosa, semakin cepat bertobat, ya kan. Jadi fokusnya itu tadi 4 hal tadi itu aja, ya, maju terus karena Tuhan itu Bapa kita, ya, jangan takut, yang penting kita bertobat, ya. Sungguh-sungguh. Ya. Jadi jawabannya sebenarnya kalau apakah Tuhan masih berkenan, mungkin masih ya. Tapi poinnya adalah di lahir baru kita ya Pak ya. Itu yang lebih penting ya. Sorry Pak Pak Yulianto, suaranya Pak nggak jelas ya. Oke. Gimana ya? Iya, jadi poinnya adalah di lahir barunya ya. Jelas nggak? Masih kurang. Atau teman-teman yang lain jelas nggak suaranya Pak Yulianto ya? Saya kurang jelas. Halo? Dengar. Ya, suaranya putus yuk. Suaranya, sinyalnya kayaknya suaranya nggak jelas. Atau mic-nya atau gimana? Coba nih Pak Yulianto. Oke. Nah ini oke. Ya. Jadi poinnya adalah di lahir baru. Kita mesti cek apakah kita lahir barunya ya. Kalau Tuhan, apakah kita berkenan tadi pertanyaannya? Apakah Tuhan tetap berkenan kepada kita? Ya mungkin Tuhan berkenan, tapi jangan sampai kita anggap remeh dan tahu-tahu kita makin tersesat gitu ya Pak ya. Tuhan tuh pasti berkenan. Saya pernah kasih kesaksian nggak ya? Bagaimana Tuhan ampuni dosa saya. Saya nggak tahu pernah nggak saya kasih kesaksian begini, saya kasih. Ini agak panjang. Jadi saya tuh waktu itu, ini berkesan banget buat saya. Ya, ini berkesan banget buat saya. Waktu saya mahasiswa, waktu saya melayani Tuhan benar-benar gitu ya, sebelum saya jatuh narkoba segala macam, saya tuh sudah lahir baru sebenarnya. Jadi saya waktu jatuh narkoba, main cewek itu, saya sudah lahir baru sebelumnya. Ya, tetapi, nah, waktu saya kuliah itu, saya jatuh dalam dosa onani. Ya, nah waktu saya sudah melayani. Nah waktu itu saya jatuh dalam dosa, udah lama saya nggak, sejak saya lahir baru saya udah nggak itu lagi ya, jatuh dalam onani. Tapi kali itu tuh saya jatuh dalam onani. Nah waktu itu saya menyesal, kok begini ya, saya sudah melayani, saya sudah aktif di gereja, saya jatuh dalam onani. Saya tuh malu gitu. Saya datang sama Tuhan, saya menyesal sekali, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya ya. Ini, terus habis itu ya saya percaya kalau saya mengaku dosa saya, benar-benar saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Oke. Tapi saya bilang begini, Tuhan saya pernah gini deh Tuhan, saya tuh biasa tuh sama papa saya kalau saya salah tuh saya digomelin, digebukin, ya udah, jadi saya tahu saya salah gitu ya. Jadi Tuhan, udahlah, Tuhan terbuka deh sama saya, feel free Tuhan. Kalau memang Tuhan kesel gitu ya, lu tuh ya udah jadi orang Kristen udah lama ya, jatuh dalam dosa begini, gue tuh sebel loh sama lu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, gue ampuni lu. Tapi lu jangan gitu terus ya. Gue bisa marah lu sama lu nanti. Ya udah Tuhan, tumpahin deh kemalahan kamu deh semuanya ya Tuhan. Saya siap kok memang gue salah. Tahu nggak? Tuhan ingetin saya apa? Begini. Aku suruh Petrus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Masa kalau aku suruh Petrus mengampuni orang 70 kali 7 kali, aku tidak mengampuni orang 70 kali 7 kali? Benar-benar harus ampuni dengan segenap hati. Aku mengampuni kamu dengan segenap hati. Waduh, saya tuh plong banget. Aduh Tuhan terima kasih. Aduh Tuhan terima kasih, kamu baik banget ya. Waduh, saya merdeka. Ya, nggak jatuh lagi dalam onani. Berapa bulan kemudian jatuh lagi. Terus kemudian, aduh Tuhan jatuh lagi Tuhan. Jatuh lagi. Sebulan atau nggak salah, jatuh lagi saya. Ya, lupa deh berapa minggu kemudian, sebulan apa saya lupa deh, jatuh lagi. Terus saya bilang, saya datang lagi sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan.
Saya berdosa Tuhan, saya menyesal Tuhan. Aduh, saya minta Tuhan dalam nama Yesus ampuni saya. Ya Tuhan ampuni saya. Oke Tuhan, kali ini apalagi Tuhan ayatnya. Ya. Terus Tuhan bilang gini, ya seperti perempuan yang, oh enggak, Tuhan terbalik, Tuhan ngomong dulu gini, perempuan yang pelacur itu. Ya, orang Farisi aku terang-terangan ngata-ngatain, bukan ngatain, menghakimi mereka di depan umum karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi munafik nggak bertobat, makanya ya aku katakan dosa mereka di depan publik. Kamu keturunan ular beludak, kamu seperti kuburan yang dikabur putih-putih, ya kan? Nah Tuhan tuh langsung nggak tedeng aling, tetapi perempuan yang pelacur ini, yang dia tahu dia berdosa, ya, dan dia sebentar lagi akan mati dirajam, ya. Tapi Tuhan bilang siapa yang tidak pernah buat dosa, lempar pertama kali. Mestinya Tuhan Yesus yang lempar. Tetapi karena semua orang berdosa, semuanya pergi. Lalu setelah semua nggak ada, udah pergi, lalu baru Tuhan ngomong sama dia secara pribadi. Mana orang yang mau lemparin? Gak ada. Aku juga enggak. Jadi Tuhan pun tidak mau menghukum dia. Terus Tuhan bilang apa? Pergi, jangan buat dosa lagi. Nah Tuhan ingetin saya, pergi, jangan buat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada kamu akibat dosa itu. Jangan. Oke, waduh saya dikuatkan. Ya kan. Nah terus kemudian yang ketiga kali saya jatuh lagi. Terus Tuhan ingetin soal Petrus. Kamu sama Petrus siapa yang lebih kenal saya? Petrus tidur sama saya, lihat saya bangkitin orang mati, maksudnya hidup bersama saya gitu 3,5 tahun, ya kan? Berjalan sama saya kemana-mana, lihat saya bangkitin orang mati, menenangkan laut yang sedang badai, ya kan? Membangkitkan orang mati, mengusir setan, membagi makan. Wah, orang banyak makanan, ya kan? 5.000 orang. Nah, jadi begitu aja Paulus berkhianat, menyangkal aku 3 kali. Itu pun aku nggak menghakimi dia, malah Petrus banyak ngomong lu, antokong moyung. Tuhan nggak bilang begitu sama dia, ya kan? Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan nggak bilang mana, katanya kamu siap mati buat saya, mana? Enggak. Tuhan cuma bilang begini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka semua? Ya kan 3 kali kan? Jadi juga sama. Kalau gitu, akui David, apakah kamu mengasihi aku? Ya kan? Nah, ya Tuhan, saya dikuatkan terhibur. Udah, saya ini ya, lega. Berapa lama lagi saya jatuh dalam dosa? Saya ingat banget itu Sabtu. Jadi hari Sabtu tuh hati-hati itu, penuh pencobaan. Ya, hari Sabtu. Ya, jadi saya ingat tuh Sabtu malam, malam Sabtu. Nah saya tuh buat dosa lagi, onani lagi. Aduh saya bertobat lagi. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan kali ini ayatnya apa lagi Tuhan? Nggak ada suara, nggak ada lagi. Ya, saya nggak dapat apa-apa. Ya udahlah Tuhan, apa-apa saya tahulah kamu mengampuni saya. Firman-Mu bilang gitu. Ya, terima kasih Tuhan. Udah, beres. Minggunya kita ibadah di PLN Gambir. Yang khotbah Kak Edi Leo. Ya khotbah waktu itu, khotbahnya Kak Edi keras waktu itu. Siapa yang udah pelayanan, udah begini, anak, wah ya, anak muda waktu itu. Siapa yang masih buat dosa begini, onani ini, maju ke depan. Jangan munafik, bertobat. Waktu saya di sound system, waktu itu saya pelayanan sound system belakang. Freeze ya, freeze. Freeze ya? Iya, kalau kita freeze. Sinyalnya ya. Oke. Pak David? Masih freeze. Ya, sepertinya sinyalnya nih. Freeze. Ya, Yuli lanjutin. Keluar ya. Kepental Pak Davidnya keluar. Kita tunggu ya sebentar, saudara.
Ini suara ya nyaris nggak kedengeran. Ya, Pak Davidnya keluar, kepental keluar nih sinyalnya kayaknya. Kita tunggu ya, sebentar ya. Kak Untung, apakah sudah standby? Masih di luar, Yul. Lagi ada ini yang manggil. Ya. Kita sambil cek nih. Ini Pak David baru masuk lagi. Oke. Lagi connect ya. Kita tunggu sebentar ya. Kedengeran nggak kalau suara saya? Kedengeran? Dengar, Li. Ya, silakan Pak David. Jadi, oke. Jadi saya ini ya. Kedengeran Pak suaranya? Kedengeran Pak suaranya? Nggak. Kedengeran Pak. Feedback ya? Iya, cuman feedback. Oke, ini komputer saya rupanya nih hang. Oke. Bentar nih. Kamu terlalu dekat nggak bisa. Enggak, saya udah unmute. Tetap dekat nggak bisa. Masuk. Oke ya, jadi saya lanjutkan. Jadi intinya bahwa Oh, keluar lagi ya Pak David. Suara saya masih kecil ya? Udah jelas, Yul. Jelas banget. Oke, ini Pak David baru join lagi. Dia sinyalnya kayaknya lagi naik turun. Iblisnya ngambuk, Yul. Iblisnya Lagi ya. Lagi dipermalukan dia, ngambuk. Terang ya gitu ya. Davidnya sudah join, cuman audionya belum connect ya. Oke, gimana Pak? Jelas Pak? Jelas Pak. Oke, sorry ya, saya ini kayaknya tuh saya punya sinyalnya ya Pak. Ininya, iya. Oke, tapi nggak tahu nih saya WiFi di sini pakai iPad bagus. Saya matiin kamera deh ya. Oke. Supaya nggak berat ininya. Oke, jadi sampai di mana tadi saya? Yang pas KED khotbah Pak. Oh iya, nah jadi waktu KED khotbah begitu ya kan, itu kan, wah itu kamu tuh, ya kan kamu tuh kemarin tuh buat dosa kayak gitu tuh, cepet tuh maju ke depan tuh, ya kan, jangan jaim lah, jangan sok suci lah, ya kan, ngaku dosa deh, harus rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, terus dalam hati lagi, enggak kan, loh kan saya sudah ngaku dosa, saya benar-benar bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, ya kan, dan Tuhan, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika saya mengaku dosa saya, sungguh-sungguh saya bertobat, menyesali dosa saya, maka dia bukan hanya mengampuni saya, tapi menyucikan saya dari segala kejahatan. Jadi saya suci, saya beres. Oke, ya udah, diem, nggak ada tuduhan lagi dalam hati. Nah, terus kemudian akhirnya banyak yang maju ya, jadi kurang pekerja. Lalu Kak Edi bilang, ayo yang di belakang, yang asyir segala macam bantuin doa. Nah, terus ada dalam hati bilang begini, kamu udah suci kan? Kamu udah beres kan? Ya udah, maju aja tuh ke depan, doain tuh yang di depan. Ya udah, saya maju ke depan kan, doain. Ada satu anak muda, saya doain. Begitu saya doain, wah itu doa saya itu kayak nabrak tembok. Itu orang gak bergeming, saya doain apa gitu, udah diem aja, tenang, kayak gak ada apa-apa. Dalam hati langsung menuduh lagi. Tuh kan, kamu tuh gak ada urapannya.
Kamu tuh masih belum beres, makanya nggak ada urapan, tuh nggak berasa tuh dia tuh kamu doain, ya kan? Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata kamu tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadamu. Tuhan, saya percaya kamu sudah sucikan saya, bukan hanya mengampuni saya. Engkau tahu Tuhan, saya sungguh-sungguh bertobat minta ampun atas dosa saya kemarin itu. Dan sekarang Tuhan, kenapa ini anakmu? Kenapa ini orang? Ya, sampai dia maju ke depan. Ada masalah apa? Terus ada bisikan dalam hati, bilang begini. Kasih tahu dia, suruh ampuni papa mamanya. Kalau dia tidak ampuni papa mamanya, maka dia tidak akan pernah berhasil hidupnya. Karena dia menyimpan kemarahan, kebencian kepada orang tuanya, karena orang tuanya enggak, cuma itu doang. Oke, saya nggak tahu. Ya, cuman begitu aja yang saya dapat. Terus saya ngomong sama dia, kamu harus ampuni papa kamu, mama kamu. Kalau kamu tidak ampuni papa mama kamu, maka Tuhan tidak akan memberkati kamu. Apapun yang kamu kerjakan nggak akan berhasil. Tiba-tiba dia nangis sampai kiri kanan itu lengok gitu ya. Terus saya akhirnya udah merasa nggak ini. Akhirnya saya bawa dia ke tempat yang ke belakang. Dia nangis, terus saya tanya, kenapa kamu? Iya, saya itu marah banget sama papa mama saya. Saya benci banget sama mereka karena mereka paksa saya kuliah di jurusan yang saya nggak suka. Saya kesel banget, makanya saya jadi kuliah sambil terpaksa, memang dia nggak suka, ya jelek juga ulangannya, jadi ya gitulah gitu ya. Jadi dia marah sekali, benci sama papa mamanya. Ternyata benar. Wah, di situ yang saya dapat apa? Tuhan setia sama firman-Nya. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena roh Tuhan. Karena dia setia sama firman-Nya. Ya, itulah Bapak yang baik. Ya kan? Nah, tetapi kita jangan anggap enteng Bapak yang baik ini. Ya, terus kita mencobai Tuhan, tidak menguduskan diri kita, mati kita. Ya, itu sih Pak kira-kira. Jadi balance ya. Ya, oke. Karena waktu Pak David, kita harus masuk ke BR. Mungkin ada kesimpulan atau kalimat closing statement dari Pak David tentang topik hari ini. Ya, ini bagian pertama ya, mengenai doa yang benar. Pasti dijawab Tuhan. Jadi kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan supaya jangan sampai kita salah berdoa. Ya, supaya jangan sampai kita menjadi kecewa lalu nyalain Tuhan, padahal kita yang salah berdoa. Seperti yang Yakobus katakan, atau kamu juga berdoa, tapi kamu tidak menerima tapi kamu tidak menerima apa yang kamu doakan karena kamu salah berdoa. Ya kan? Yakobus bilang karena kamu berdoa sesuai dengan hawa nafsu kamu, untuk memuaskan hawa nafsu kamu, keinginan kamu. Ya kan? Hawa nafsu, ingat loh, hawa nafsu bukan sekedar nafsu seks, bukan sekedar nafsu apa segala macam ya, cinta uang, bukan. Ingat ya, Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Karena mengingini. Ya, karena dia mengingini apa yang dia pikir baik buat dia. Memberikan hikmat. Dan buahnya juga kelihatannya tidak berbahaya. Artinya apa? Dia lebih percaya kepada pikirannya sendiri, apa yang dia pikir baik daripada apa yang firman Tuhan katakan, apa yang baik menurut firman Tuhan. Ya, lihat nggak? Ya, jadi ini loh keinginan. Jadi kita pikir kita punya keinginan ini benar, baik. Gue minta begini, ini baik. Padahal kita nggak ngerti firman Tuhan. Salah kita berdoa. Kayak Uza. Iya kan? Uza niatnya baik, tapi salah. Dia nggak boleh pegang itu tabut perjanjian. Mati dia. Iya kan? Jadi kita jangan pikir bahwa apa yang kita minta baik kok. Untuk keinginan saya baik kok. Ingat loh. Hukum Taurat yang ke-10 bunyinya apa? Jangan mengingini. Ya, baca tuh Roma 7 ayat 7. Nah, jadi intinya bahwa kita harus mengerti kebenaran ajaran firman Tuhan, khususnya Tuhan Yesus yang ajarkan mengenai prinsip-prinsip berdoa yang benar. Yang pertama, kita harus punya hubungan dengan Bapa, Allah sebagai Bapa. Oke, yang kedua, kuduskan namanya. Kita harus menguduskan diri kita. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita harus
menguduskan diri kita, harus periksa hati kita benar-benar bertobat. Bukan berarti kita sudah lama nggak buat dosa, suci, merasa suci. Enggak. Kita masih sensitif nggak sama dosa. Itu tandanya kita masih murni hatinya. Yaitu sensitif sama dosa. Yang ketiga adalah cari kehendak Tuhan. Berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak David. Ya, sama-sama. Firman hari ini sangat-sangat menambah dan membuka ya paradigma kita tentang berdoa. Oke, nanti berikutnya mungkin dengan Kak Untung ya, tektokan jadwalnya. Ya, nanti saya akan tektok sama Kak Untung. Oke. Ya. Terima kasih Pak David. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan berkati ya. Semuanya, God bless. Bye-bye. Yo. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung lanjut masuk ke breakout room. Silahkan, Yos.